Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari kelas C kelompok 2 Kabupaten Sleman dengan fasilitator Ibu Dina Hervita dan pengajar praktik Bapak Subekti Triyono Atmojo. Anggota kelompok kami yang pertama Harni Purwaningsih, yang kedua saya sendiri Akidatun Khomsah, yang ketiga Agung Ardianto, yang keempat Wahyu Widyastuti, dan yang kelima Ari Priyanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan dalam pembelajaran budaya lokal yang sudah diterapkan di sekolah kami antara lain: yang pertama adalah budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun sebagai wujud nilai spiritual dan sosial. Selanjutnya, memanfaatkan potensi alam daerah berupa banyaknya tanaman, singkong, dan pisang untuk membuat olahan makanan tradisional. Selain hal tersebut, ada latar belakang siswa yang beragam, sehingga potensi kebudayaan tradisional yang beragam seperti bahasa Jawa, unggah-ungguh, batik, permainan, dan kesenian tradisional, dan bangga menjadi orang Yogyakarta. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Kabupaten Sleman. Mengintegrasikan potensi sosiokultural di dalam pembiasaan karakter baik pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pembiasaan yang dimaksud adalah yang pertama 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian permainan tradisional diantaranya dakon, kelereng, bekelan, engklek, dan bendek. Kemudian memakai baju adat perayaan hari besar setiap Kamis Pahing, peringatan Hari Keistimewaan Yogyakarta, dan pada Hari Kartini. Selanjutnya adalah Market Day, yaitu berupa olahan makanan tradisional. Kemudian budaya bangsa, menyanyikan lagu daerah pada pelajaran tematik. Selanjutnya adalah membatik sebagai seni. Kemudian ada batik celup, ada batik jemputan, ada batik tulis. Kemudian perwujudan seni musik berupa kerawitan. Ada pula tarian daerah berupa gambyong, jadilah. Penerapan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di sekolah sesuai dengan konteks lokal dan sosial budaya di daerah. Inti dari filosofi pendidikan KHD adalah perubahan, dan relevansi pemikiran KHD terhadap perubahan itu adalah: yang pertama, kodrat keadaan; yang kedua, prinsip perubahan; yang ketiga, perubahan pada budi pekerti. Akan dijelaskan dalam uraian berikut ini. Prinsip perubahan adalah asas trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga adalah konsentris. Yang pertama adalah kontinuitas. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Dalam mendidik anak untuk mencintai daerahnya, karena nanti merekalah yang akan melanjutkan kelangsungan budaya masyarakat dan melestarikan kearifan lokal. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan.
mengajarkan, dan melibatkan anak dalam proses pembelajaran yang bertujuan melestarikan kearifan lokal. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan setiap anak berputar dan beredar sesuai orbitnya, sesuai dengan bakat dan minat anak, sesuai dengan kemampuan anak. Tantangan dan solusi. Tantangan yang kami hadapi antara lain: yang pertama, perkembangan teknologi sering menggeser prioritas anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada budaya kedaerahan yang kadang menghalangi anak untuk mengenal dan menerima keragaman dan kekayaan suku bangsa. Yang ketiga, budaya luar yang masuk kurang tersaring sehingga anak-anak lebih menikmatinya dan mengabaikan budaya lokal. Solusinya, yang pertama, peran guru yang bekerja sama dengan orang tua sangat penting dalam pembentukan pembiasaan baik dan karakter anak. Yang kedua, kearifan guru dan orang tua dalam memperkenalkan budaya lokal dan menerima keragaman yang ada di lingkungan sekitar, bahkan di lingkup Indonesia. Yang ketiga, perubahan pada budi pekerti. Memicu atau merangsang daya cipta, rasa, karsa, dan raga anak dalam proses belajar. Aktivitas yang dilakukan anak akan menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, memperkuat kemauan, dan menyehatkan jasmani mereka, sehingga proses perubahan akan membentuk budi pekerti yang baik bagi anak. Melalui kegiatan marketing, pembiasaan karakter baik, menghargai dan pelestarian tradisi dan keragaman akan memperkuat penanaman budi pekerti anak. Ketenangan hati, proses yang terjadi pada diri, dialog dengan diri, ada kejujuran dan kedalaman adalah refleksi untuk hari ini. Guru harus rela berbagi diri, sabar, ikhlas, mencintai dan mengasihi anak didik seperti anak sendiri. Salam semangat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.